Halo Pop People, selamat datang di segmen terbaru dari Popakura, yaitu Pop Update. Di Pop Update kali ini kita bakal pakai format terbaru nih, format podcast yang dibawain sama 3 orang. Jadi bakalan beda sama format-format Pop Update berikutnya. Sebelumnya maksudnya, yang sebelumnya tuh pakai video-video gitulah. Jadi di segmen kita kali ini, kita bakal ngobrolin berbagai berita pop culture yang lagi hot. Ada berita dari anime, ada berita dari manga, sampai berita game yang terbaru minggu ini keluar. Tentunya kita bakal kasih opini dan juga tanggapan pribadi terkait berita-berita yang akan kita bawain hari ini. Jadi siap-siap nih dengerin hot take dari kita semua. Oke, untuk segmen pertama kita ada berita dari dunia game nih, yaitu Death Stranding 2 yang akhirnya lepas trailer baru. Dan ini tuh trailernya absolute cinema banget sih menurutku. Jadi Hideo Kojima ini emang selalu berhasil bikin semua orang bingung dengan karya-karya dia, excited, dan bikin orang itu berteori-teori liar dari trailer yang satu ini nih. Parah sih, trailernya tuh emang bukan cuma indah secara visual ya, tapi juga penuh misteri dan kode-kode khas Kojima. Jadi kalau dibilang absolute cinema sih, sama Audi bener banget ya. Nah, aku nonton trailer ini sampai 3 kali dan tetap aja ada banyak detail yang masih bikin kita tuh bertanya-tanya. Nah, satu yang bikin menarik itu ada hard reference banget nih dari seri Metal Gear Solid. Jadi mungkin yang dulunya main Metal Gear Solid pasti pada tahu nih. Jadi ada satu casting di Death Stranding 2 yaitu Luca Marinelli ya. Ini dulu tuh pernah di salah satu interviewnya Hideo Kojima, dia ditanya nih, siapa aktor yang paling cocok meranin Solid Snake dari Metal Gear Solid, dan dia jawab Luca Marinelli. Nah, tiba-tiba kemarin di trailer Death Stranding 2 ini ada si Luca Marinelli meranin salah satu karakter di Death Stranding 2 dan pakai bandana yang ikonik banget sama karakternya si Solid Snake. Kojima tuh emang suka gitu, bener. Dia tuh selalu ngasih kode-kode tersembunyi buat para fansnya. Kalau beneran ada referensi Metal Gear di sini, itu bakal jadi cara dia buat ngebales kehilangan hak cipta Metal Gear di Konami. Iya sih, serius ini Death Stranding 2 ini bakal hype banget. Walaupun aku sendiri gak terlalu paham ya ceritanya kayak gimana dari Death Stranding yang pertama, tapi ini bener-bener bikin excitement. Dari lihat trailernya ini udah kayak movie banget sih, bener-bener absolute cinema. Oh iya, pre-order untuk game ini sudah dibuka ya, jadi siap-siap yang tertarik untuk seri terbaru dari Hideo Kojima bisa di pre-order dari sekarang. Lah, Aryo, yuk. Haryo ibaratnya hilang mau Aduh, yuk, suaramu hilang yuk. hilang, Haryo hilang. Kok hilang udah? Segmen 2 One Piece Anime Continue Action. Kita pindah ke dunia anime nih. Ada berita dari One Piece yang akhirnya lanjut dari Arc Fishman Island. Kita sekarang masuk ke Arc Egghead. Buat kalian yang ngikutin anime, ini pasti momen yang paling ditunggu-tunggu banget nih. Yoi, aku jujur udah gak sabar banget sama baliknya kita ke Egghead Island lagi ya. Jadi di Egghead Island tuh kalau di manga pacingnya cukup cepet, banyak momen-momen yang jadi momen gede di sini. Dan gue gak sabar nanti bagaimana eksekusinya di anime. Semoga aja Toei bakal ngisi effort kayak Arc Wano kemarin ya, yang cukup bagus banget. Dan jangan lupa ya, kita di arc kali ini tuh bakal banyak dapat jawaban tentang siapa itu Dr. Vegapunk. Jadi Oda tuh akhirnya kali ini bakal ngasih tahu lebih banyak tentang sejarah apa sih yang ada di dunia One Piece, sama beberapa teknologi super canggih yang dipunyai sama pemerintah dunia. Nah, sama yang paling excited itu di Egghead Island itu di penghujung akhir dari arc ini. Nanti kita bakal kedatangan karakter-karakter gede ya. Yang ya tau lah yang baca manga. Gue gak mau spoiler, tapi pasti udah pada tahu nih nanti bakal ada siapa. Nah, itu bikin penasaran gimana nanti eksekusi dari Toei ini garap Egghead Island ini. Ya bener banget sih, One Piece emang selalu bikin kita tuh penasaran gitu untuk ngikutin terus ceritanya. Jadi buat kalian yang nungguin arc kali ini nih, aku saranin kalian tuh siap-siap karena nanti tuh bakal banyak adegan seru dan ini bakal jadi salah satu arc terbaik sepanjang sejarah One Piece. Nah, selanjutnya kita ke dunia live action nih. Look Back, manga karya Tatsuki Fujimoto bakal dapat adaptasi film live actionnya. Nah, kabarnya
aktris terkenal Suzu Hirose bakal jadi pemeran utamanya nih. Oke, ini menarik banget ya. Look Back tuh salah satu manga yang paling emosional dan powerful gitu. Dan ini bukan cuma tentang seni dan perjuangan seorang mangaka ceritanya, tapi juga tentang bagaimana ia bertumbuh dan kehilangan sepanjang ceritanya itu berjalan gitu. Iya benar, ceritanya emang bagus banget sih di Look Back ini ya. Jadi memang pantas banget kalau manga Look Back maksudnya diangkat jadi live action. Nah bicara soal Suzu Hirose nih, pemeran utamanya, dia tuh memang aktris yang berbakat. Aku sih nggak ngeraguin skill actingnya ya, tapi pertanyaannya, apakah live action ini tuh bakalan tetap menjaga feel kelam dan mendalam seperti di manganya? Seperti yang udah tahu ya para pembaca manga tuh beragam reaksinya soal manga ini. Karena jujur aja nih, banyak live action yang adaptasinya itu malah ngilangin esensi cerita aslinya gitu. Look Back ini tuh padahal esensinya kuat banget gitu di nuansa depresifnya. Dan aku berharap adaptasi ini tuh mempertahankan hal itu gitu. Ya bener sih, ini kan Tatsuki Fujimoto yang bikin. Jangan harap ada yang bakal bahagia-bahagialah endingnya. Nah terakhir kita bahas soal manga yang lagi naik daun banget nih, namanya Gachi Akuta. Dan Kagurabachi, manga yang sempat viral dan fenomenal di awal-awal perilisannya, akhirnya masuk ke Indonesia dalam bentuk fisik lewat Elex Media Komputindo. Gachi Akuta ini unik banget sih. Dari desain karakternya, world buildingnya, ini cukup berbeda ya dari shonen-shonen yang lain. Gak heran, banyak pembaca manga yang merekomendasiin untuk manga ini buat jadi bacaan yang top notch untuk beberapa tahun ke depan nih. Karena kan kemarin manga-manga udah pada kelar ya, Boku no Hero, Jujutsu. Jadi kita bisa beralih ke Gachi Akuta ini. Nah, di sini aku coba mewakilin pembaca ya, mungkin yang belum tahu. Sebetulnya tuh Gachi Akuta ceritanya tentang apa sih? Mungkin aku tuh nggak terlalu ngikutin ya kan, karena mungkin teman kita ada yang jauh lebih ngikutin soal manga ya. Tapi yang aku tahu sih Gachi Akuta tuh tentang seseorang sih, karakter utamanya ya. Kalau nggak salah namanya tuh Rudo. Dia tuh tinggal sama ayah angkatnya yang namanya Recto di pulau mengambang di atas awan. Namanya tuh Heaven. Pas sih kan nyambang di atas awan gitu ya. Nah meskipun namanya Heaven, Rudo dan Recto itu tinggal di daerah kumuh yang namanya Slum. Jadi kayak kontradiksi gitulah. Nah kondisinya itu memang beneran kontras sama masyarakat elit yang ada di Heaven. Nah suatu hari ayah angkatnya Recto itu tiba-tiba terbunuh. Dan Rudo itu dituduh menjadi tersangka utamanya. Klasik banget khas battle manga, shonen battle manga. Pasti awalnya ada aja yang kayak gitu. Kayak Kimetsu no Yaiba keluarganya meninggal. Nah, di sini sama nih kayak gitu juga. Nah, hukuman dari kasus ini walaupun Rudonya ini masih praduga tak bersalah, belum tersangka kan berarti ya. Nah, ini dia harus dibuang ke dunia bawah yang sangat berbahaya dan misterius. Namanya Abyss. Menarik sih tadi tentang sinopsisnya Gachi Akuta kan ya. Jadi mungkin kita lanjut ke berita Kagurabachi tadi nih. Jadi untuk Kagurabachi ini kalau inget dulu di awal-awal itu rame banget gegara jadi meme sebenarnya. Iya, asli. Tapi kalau kalian baca Kagurabachi itu bagus sebenarnya, solid gitu ceritanya. Dan sekarang udah resmi masuk ke Indonesia ya untuk buku komiknya via Elex Media. Jadi kalian bisa tinggal beli nih di toko buku terdekat. Nah, kalau nggak salah juga Kagurabachi itu bakal diadaptasi jadi anime nih kabarnya. Oh iya, dia bukannya nggak kecepatan ya jadi anime ya? Iya, gue kalau rasa sih baru chapternya nggak banyak. Cuma emang kalau lihat ke beberapa manga yang diadaptasi beberapa tahun ini sih polanya kayak gitu sih emang. Oke. Mungkin ini tuh nunjukin ya kalau battle shonen tuh masih bakal terus berkembang gitu. Termasuk si Kagurabachi ini ya. Awalnya aku ngikutin sih, cuman akhir-akhir ini 50 capture jadi ya udah, terus nggak ngikutin lagi, tiba-tiba jadi anime. Nah kalau kita balik lagi nih soal Gachi Akuta, kira-kira ini Gachi Akuta dan Kagurabachi yang istilahnya tergolong baru lah ya sebagai anime atau sebagai manga yang diadaptasi jadi anime, kira-kira bisa nggak ya dia selevel sama Jujutsu Kaisen atau Chainsaw Man gitu ya, yang kita tahu ya sefenomenal itu.
Ya, kita lihat aja sih nanti adaptasinya kayak gimana. Kalau dari manga sih cukup solid dari cerita kedua manga ini. Terutama kalau gue sih lebih prefer ke Gachi Akuta ya. Emang karena gue baca dan yang jelas untuk manga-manga ini nih, kalau tahu untuk Gachi Akuta pun kemarin udah rilis trailer ya. Yang nggarap itu dari Studio Bones, sebelumnya Oh, iya, nggarap Boku no Hero. Jadi mungkin setelah mereka kelar dengan Boku no Hero langsung ngegarap Gachi Akuta. Nah, gue cukup punya ekspektasi sih, at least bisa sebagus season Boku no awal Boku no Hero. Iya. Oh. Karena aku rasa sih di akhir-akhir Boku no Hero cukup melempem sih. Semoga aja bisa jadi kayak redemption dapet- arc-nya pakai Gachakuta gitu ya. iya. Harapannya bener. sih kayak gitu. Mumpung studionya tuh sama ya, Studio Bones ya yang bikin ya. Harusnya sih bagus ya ini. Nah, jadi itu tuh berita-berita terupdate soal manga, anime, film yang ada yang barusan kita bawain di Pop Update ini. Nah, gimana nih menurut kalian Popa People? Mana berita yang paling bikin kalian hype nih? Jangan lupa ya, nanti tulis untuk pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau suka sama segmen kita yang baru ini, jangan lupa like, share, sama subscribe dong. Follow juga Instagram dan TikTok kita buat konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.